Kalau kita bicara soal hadiah Nobel perdamaian, pasti yang kebayang itu nama-nama kayak Martin Luther King Jr. atau Nelson Mandela kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, beberapa tiran paling kejam di abad ke-20 juga pernah loh dipertimbangkan buat dapat penghargaan yang sama persis? Yup, ini cerita soal gimana nama-nama yang harusnya identik sama perang, malah nyempil di daftar penghargaan perdamaian paling bergengsi di dunia. Coba deh lihat wajah-wajah ini. Mungkin ada yang familiar ya. Mereka semua punya satu kesamaan. Rekam jejak mereka itu penuh kekejaman dan perang. Jadi mikirin mereka bisa menang Nobel perdamaian, kayaknya nggak masuk akal banget kan? Tapi percaya deh, ceritanya itu jauh lebih aneh dari yang bisa Anda bayangin. Betul, Anda nggak salah baca. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin. 3 nama ini yang jadi simbol penderitaan jutaan manusia ternyata pernah jadi nomine resmi buat hadiah Nobel perdamaian. Nah, pertanyaannya kan jelas, kok bisa? Oke, biar paham ceritanya, kita bakal bedah 5 poin. Pertama, hadiah buat diktator. Terus, kita lihat proses nominasinya itu gimana sih? Lalu, ada studi kasus soal nominasinya Hitler yang ternyata satir. Nggak ketinggalan, kasus politiknya Mussolini dan Stalin. Dan yang paling penting nih, apa bedanya nominasi sama menang? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, proses nominasi yang terbuka. Nah, ini dia nih, kunci buat ngebuka semua misterinya kebenaran di balik gengsi penghargaan ini. Jadi, apa sih nominasi Nobel Perdamaian itu? Ya, intinya sih cuma pengajuan resmi, tapi pertanyaan yang lebih penting itu bukan apa, tapi siapa. Siapa aja sih yang punya wewenang buat ngajuin nama kandidat? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Mungkin banyak dari kita yang mikir kalau yang bisa ngasih nominasi itu cuma komite rahasia yang isinya sedikit orang penting. Padahal kenyataannya jauh beda. Daftar orang yang bisa ngajuin nama itu luas banget. Kita ngomongin soal anggota parlemen dari seluruh dunia, ribuan profesor, rektor universitas, bahkan pemenang Nobel sebelumnya. Jadi ini sama sekali bukan klub eksklusif seperti yang kita kira. Kalau dihitung-hitung nih, totalnya ada ratusan ribu orang di seluruh dunia yang bisa ngajuin nominasi tiap tahunnya. Ratusan ribu. Nah, dengan jumlah segitu banyak, tiba-tiba kemungkinan muncul nama-nama aneh di daftar nominasi jadi, ya jauh lebih masuk akal kan? Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus yang paling gila, satir Hitler. Kita udah tahu nih gimana ini bisa terjadi, sekarang kita lihat kenapa nama Hitler bisa muncul. Ternyata, nominasinya di tahun 1939 itu bukan soal politik. Sama sekali bukan. Itu tuh sebuah lelucon, sebuah satir yang nyelekit banget. Dan yang paling ironis, yang ngajuin nama Hitler itu adalah Erik Brandt, seorang anggota parlemen Swedia yang justru dikenal sebagai anti-fasis garis keras. Aneh kan? Kenapa coba seorang anti-fasis malah nyalonin musuh bebuyutannya? Jawabannya, tentu aja. Bukan karena dia setuju sama Hitler. Jadi begini ceritanya. Brandt itu geram banget sama perjanjian Munich. Di perjanjian itu, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain bisa dibilang ngasih sebagian wilayah Cekoslowakia ke Hitler demi perdamaian. Nah, pas Chamberlain dinominasin buat Nobel gara-gara perjanjian itu, Brandt mikir, loh, kalau menenangkan diktator dianggap tindakan perdamaian, kenapa nggak sekalian aja nominasikan diktatornya? Ini protes satir yang cerdas banget. Di surat nominasinya, Brandt bener-bener niat. Dia dengan sarkas memuji kecintaan Hitler yang membara pada perdamaian. Dan bahkan nyebut bukunya, Mein Kampf, sebagai salah satu karya sastra perdamaian terbaik di dunia, setara sama Alkitab. Ini benar-benar sindiran pedas buat nunjukin betapa konyolnya memuji-muji seorang agresor. Tapi ya gitu, satirnya ini mungkin terlalu nyelekit buat banyak orang. Protesnya bikin heboh, dan akhirnya Brandt buru-buru narik lagi nominasi itu. Walaupun begitu, catatannya tetap ada. Nama Hitler selamanya terukir di arsip nominasi Nobel. Oke, dari Hitler kita geser ke 2 diktator lainnya. Nah, kalau nominasi mereka ini beda cerita. Bukan satir, tapi murni karena dorongan politik, yang juga banyak ngasih kita gambaran soal zaman itu. Kita lihat Mussolini dan Stalin. Kasus mereka ini jelas beda. Bukan lelucon, tapi murni urusan politik. Mussolini dinominasiin tahun 1935, walaupun suratnya hilang, jadi kita nggak tahu pasti alasannya. Kalau Stalin, dia dapat 2 kali nominasi, tahun 45 dan 48. Keduanya ya karena perannya dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ini lebih ke langkah geopolitik, bukan soal pengakuan usaha perdamaiannya.
Dan konteksnya ini penting banget. Nominasi Mussolini itu muncul di tahun yang sama pas dia invasi Ethiopia. Aneh kan? Terus, nominasi Stalin tahun 45 itu datang dari Norwegia, negara sekutu yang dibantu Soviet lepas dari Nazi. Nominasi kedua dari Cekoslovakia pas negara itu lagi kuat-kuatnya di bawah pengaruh Soviet. Jadi jelas banget kan? Ini semua bukan soal perdamaian, tapi soal manuver politik dan aliansi global. Nah, ini semua ngebawa kita ke poin yang paling penting. Beda krusial antara sekedar nominasi sama beneran menang. Disinilah sering banget orang salah kaprah. Bedanya itu jauh banget. Di satu sisi ada nominasi. Ini cuma pengajuan dari salah satu dari ratusan ribu orang yang berhak. Alasannya bisa macam-macam, bisa politik, bisa juga cuma satir iseng. Nah, di sisi lain ada kemenangan. Ini adalah keputusan final dari komite super kecil yang cuma 5 orang di Norwegia. Ini baru kehormatan internasional sesungguhnya. Jadi, nominasi dan kemenangan itu dua dunia yang berbeda. Bahkan Komite Nobel sendiri udah negasin hal ini. Mereka bilang secara resmi, cuma dinominasiin itu bukan berarti dukungan atau kehormatan. Jadi dengan kata lain, nominasi itu sendiri ya nggak ada artinya. Jadi intinya sebetulnya simpel banget. Anggap aja nominasi itu cuma surat yang masuk, sedangkan penghargaannya itu baru kehormatan yang sebenarnya. Jadi jangan pernah samain keduanya ya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita bisa salah paham soal sesuatu yang sebesar nominasi Nobel, kira-kira penghargaan atau gelar apa lagi ya yang sering kita terima mentah-mentah dalam hidup? Ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu kritis dan nggak cuma lihat dari labelnya aja.